Dan kali ini dengan tema sholat Idul Fitri. Sholat Id di tengah pandemi ya. Yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ahmad Zaki Amin, Ustadz Ahmad Zaki Amin. Jadi sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit pengantar kita supaya nanti bisa menjadi fokus kita untuk kajian kali ini. Ya tentunya nanti ada mungkin yang sebagian yang di luar apa yang ingin saya sampaikan di sini di dalam pengantar ini. Baik, yang pertama, pertama tadi mohon maaf, kita buka dulu forum kita pada siang menjelang sore ini ya. Kita buka bersama-sama dengan membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambil menunggu waktu, apakah sudah hadir di tengah-tengah kita atau belum? Saya cek dulu, sebetulnya belum, sambil menunggu Ustadz Ahmad Zaki Amin bergabung bersama kita. Ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini bentar. Kita mulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mungkin kesempatan langka dalam hidup kita ya, atau mungkin bisa jadi sekali seumur hidup ya. Atau ini mungkin kita hari ini belajar sholat Idul Fitri, tapi juga sekaligus mempersiapkan untuk nanti sholat Idul Adha ya. Karena ada kemungkinan juga sholat Idul Adha belum diperbolehkan secara sekarang mungkin dengan banyak orang, tapi ya semoga sudah nanti diperbolehkan ya. Walau alam, kita tentunya masih menunggu perkembangan berikutnya. Nah, sebagai pengantar sambil menunggu Ustadz Ahmad Zaki. Yang ingin saya sampaikan di sini tentu saja Syawal kali ini menjadi Syawal yang istimewa bagi kita semua ya. Sholat Id dengan kondisi di tengah pandemi Corona ya. Tentu saja ini menjadi semoga menjadi pelajaran bagi kita semua ya, bagaimana menghadapi situasi seperti ini ya. Atau justru kita juga bisa belajar bagaimana menjadi seorang muslim ya,
dengan apa namanya memaksimalkan waktu kita keseharian kita di rumah, termasuk dalam hal ibadah. Ya. Nah, baik dalam konteks mempersiapkan sholat Idul Fitri, ya, tentu saja di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah apa yang perlu menjadi perhatian kita. Ya. Nah, ini konteksnya tentu saja dengan situasi pandemi kali ini. Ya. Kemudian ya, yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah apa beda sholat Id dengan sholat biasa? Nah, tentu saja ini dalam konteks ya mungkin kita sudah terbiasa untuk melakukan sholat Id, ya. Dalam situasi normal kita melakukannya di lapangan dan sebagainya. Tetapi tentu saja biasanya kita mengikuti yang dikerjakan oleh kita ngikutin imam di belakangnya. Kemudian ketika gerakan-gerakannya kita ikutin. Tapi pada kesempatan kali ini mungkin kita yang sendirian atau mungkin yang bersama memimpin di keluarga, ya. Nah, tentu saja kita perlu mengetahui sejauh mana atau seperti apa gitu kan, atau bagaimana sebetulnya yang secara lebih detail, ya. Ya, ketika kita sholat sendiri ataupun berjamaah di rumah. Kemudian yang ketiga, siapkah kita menjadi imam atau khotib untuk sholat Id, ya. Nah, tentu saja ini menarik untuk mungkin untuk jamaah sekalian yang dalam satu rumah itu atau mungkin saling ya berkomunikasi atau saling untuk mengadakan sholat bersama. Nah, ini tentu saja ya masing-masing harus mempersiapkan diri, ya. Kita masih punya berapa 40 jam untuk mempersiapkan sholat Id kita, ya. Sebaik-baiknya tentu saja. Kemudian yang terakhir pertanyaan adalah apakah tempat atau rumah kita sudah siap untuk menyelenggarakan sholat, ya. Nah, konteks yang pertama adalah apa yang perlu menjadi perhatian kita. Tentu saja ini adalah aturan berkumpul, ya. Ya, tentu saja kita sebagai umat Muslim dituntut untuk menjadi pelopor untuk memperhatikan, ya, kondisi atau mungkin peraturan yang berlaku di tempat kita berada saat ini, ya. Ya, mungkin yang ada di Aachen atau mungkin di luar Aachen, ya. Mungkin masing-masing berbeda, ya. Nah, tentu saja kita sebagai umat Muslim diharap akan menjadi pelopor untuk taat pada aturan. Baik, selanjutnya ini konteks yang pertama. Yang kedua, nah ini apa beda sholat Id dengan sholat biasa, ya? Baik sunnah-sunnah sebelum, sesudah, kemudian sunnah ketika sholat. Kemudian apa sih gap antara tata cara sholat pada saat sholat berdiri tiap rakaat dan sebagainya. Nah, ini saya sedikit ilustrasikan, ya, bahwa sebetulnya bedanya adalah hanya ketika takbir sampai dengan ruku. Nah, ini tentu saja nanti akan dibahas secara panjang lebar oleh Ustadz Ahmad Zaki, ya. Nanti mungkin bagi jamaah sekalian atau hadirin virtual sekalian yang mempunyai pertanyaan, ya, seputar sholat, itu bisa dipersiapkan, ya. Saya kira itu. Jadi ini saya gambarkan bahwa sebetulnya secara fikih atau secara teknis pelaksanaan sholat, perbedaan hanya pada
ketika setelah takbir sampai dengan rukuk dan setelah takbir intikal sini sampai dengan rukuk. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz. Nah, kemudian siapakah kita menjadi imam atau khotib sholat Id? Nah, tentu saja di sini adalah 40 jam itu kita persiapkan, kita maksimalkan waktu untuk persiapan materi khutbah, kemudian juga belajar fikih tentang sholat Id yang tentunya akan dibahas secara panjang lebar untuk kesempatan pada siang menjelang sore ini. Bentar, saya cek apakah Ustadz sudah hadir di tengah kita. Baik. Nah, terakhir adalah bagaimana tempat rumah kita ya, kondisi rumah kita apakah sudah siap untuk sholat. Nah, ini tentu saja ini terkait dengan tadi ada protokol kesehatan yang harus kita perhatikan, kemudian terkait dengan kebersihan dan kesucian tempat dan sebagainya, itu tentu saja kita perlu mempersiapkan. Baik, ini saya masih menunggu belum. Terakhir untuk saya sampaikan ini terkait dengan profil Ustadz ini ya, 30 pengantarnya. Nah, terakhir adalah profil Ustadz Ahmad Zaki Amin ya. Beliau berasal dari Brebes ya. Background pendidikan beliau adalah S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah. Beliau saat ini sedang menjalani S2 Fakultas Syariah jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Madinah ya. Nah, itu biografi beliau. Saya masih menunggu saat ini apakah sudah belum ya. Kita tunggu yang belum bergabung.
Eh, Masih kita tunggu, mungkin sebentar lagi. Oh ya, usul yang bagus dari Pak Riza ini, bagi mungkin ada sebagian yang belum ingin apa namanya ini beliau Ustadz sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum. Baru join ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sudah kita tunggu Ustadz untuk menyampaikan kajian kali ini. Baik, bagaimana kondisinya di sana di Madinah? Ini di Madinah atau di Indonesia ini? Benar sekali di Madinah. Oke. Bagaimana kondisinya di sana? Alhamdulillah baik. Ini dengan Ustaz siapa ya? Saya Indar. Indar Ustaz. Saya boleh panggil Ustaz Indar ya? Oh enggak, saya bukan Ustadz ya. Alhamdulillah di sini di Madinah baik. Alhamdulillah lancar. Oke, situasinya bagaimana ini dengan Ramadan kali ini di sana? Indar di sini ya sama seperti di negara-negara lain. Kita masih lockdown. Untuk Ramadan tahun ini nggak ada salat jamaah, nggak ada salat tarawih jamaah, salat id pun tidak ada, insya Allah. Oke, baik. Kita mulai ya Ustadz ya untuk kajian sore kali ini. Baik, selanjutnya untuk materi kali ini adalah tentang sholat id. Ya. Tadi profil Ustadz sudah saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Jadi selanjutnya waktu dan tempat monggo Ustadz untuk dimulai kajiannya. Ya, silahkan. Suaranya jelas ya, Indar? Alhamdulillah jelas. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai, keluarga besar Islam Aachen. Perkenalkan, nama saya Zaki. Sebelumnya saya merasa terhormat sekali bisa
hadir di tengah-tengah antum walau secara virtual. Bangga sekali diundang untuk bisa saling sharing. Eh, Sempat juga kemarin, kalau tidak salah 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, 2 minggu kalau tidak salah, diundang juga di kajian Masjid Indonesia Frankfurt. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dapat kesempatan untuk kembali berbagi di grup atau di komunitas keluarga Islam Akhan. Saya harap semua yang hadir dalam kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satupun, semuanya kegiatan atau urusan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kesempatan kali ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri atas segala nikmatnya karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita sekali lagi kesempatan yang mulia bisa mendengarkan kajian, bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadisnya ataupun hikmah-hikmah dari para ulama kita yang mana mereka adalah pewaris para nabi. Yang perlu digarisbawahi, duduknya saya di depan layar ikhwas sekalian bukan berarti saya yang paling berilmu atau yang paling bertakwa, tidak. Hanya saja saya diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan sebagai penyambung lidah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis nabinya yang akan kita telah bersama. Berikut penjelasan ulama tentang pembahasan atau tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang salat Id berkaitan di zaman yang atau masa yang sekarang sangat sulit bagi kita semua, yaitu wabah corona yang ada di seluruh negara. Di sini insya Allah kita akan membahas bagaimana kita menyikapi sholat Id, sholat atau hari yang sangat kita tunggu-tunggu, di mana normalnya setiap tahun kita bisa berbahagia, bertemu dengan orang, bersalam-salaman, saling minta maaf dan lain sebagainya. Namun di kesempatan kali ini atau di tahun ini sangat berbeda sekali. Bagaimanakah penjelasan para ulama tentang tata cara melaksanakan sholat Id ini di zaman seperti ini? Nanti kita akan bahas insya Allah. Selanjutnya tak lupa kita sampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat, dan juga semoga kita termasuk di antara umat beliau yang nanti akan mendapatkan syafaat dari Allah, syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berpanjang lebar, perlu diketahui bahwasanya salat Id atau disyariatkannya salat Id, salat hari raya, khususnya pada kesempatan kali ini adalah Idul Fitri, menutup bulan Ramadan. Di hari pertama bulan Syawal kita melaksanakan salat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita satu salat yang istimewa sekali. Bahkan para ulama menyebutkan sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi, mereka ambil dari intisari hadis-hadis Nabi SAW bahwasanya hari ini atau hari 1 Syawal ini adalah hari yang sangat-sangat berkah sekali. Bagaimana tidak? Sampai-sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat Id ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita bisa menyempurnakan puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari lamanya. Nabi SAW memberikan arahan kepada umatnya, bahkan menekankan untuk mengeluarkan seluruh anggota keluarga yang ada dalam rumah untuk ikut hadir dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ini. Disebutkan oleh seorang sahabat yang sangat mulia, beliau bernama Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Beliau menjelaskan, kunna nu'maru fa nakhruju lil Id. Dahulu di masa-masa salat Id atau di waktu datangnya hari 1 Syawal, kita diperintahkan oleh Nabi SAW tentunya, fa nakhruju lil Id, untuk kita keluar di hari Id, hatta nukhrijal bikra min khidriha, sampai kita diperintahkan untuk mengeluarkan
perawan-perawan kami, perawan-perawan kita, maksudnya wanita-wanita yang sudah dewasa dan masih muda, untuk keluar. Biasanya di adatnya orang Arab dahulu bahkan mereka ketika memiliki anak-anak yang perempuan yang dewasa yang sudah balik, yang memang ketika mereka keluar dengan tidak menutup hijab-hijab mereka, mereka akan menjadi fitnah. Maka para keluarga atau para kepala keluarga, orang tua mereka lebih memilih atau lebih meminta kepada anak-anak mereka untuk selalu berdiam diri di rumah kalau tidak ada kebutuhan untuk keluar. Lebih menjaga, lebih berhati-hati, lebih menjauhi dari fitnah. Sehingga mereka diperintahkan untuk sebaiknya tetap di rumah. Kecuali kalau ada kebutuhan, keluar sesuai dengan kebutuhan saja, seperlunya saja. Nah, di hari Id ini Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk keluar dari rumah. Hatta nukhrijal bikra min khidriha. Jadi mereka biasanya punya kamar sendiri di pojok agar mereka aman, dan mereka disuruh keluar oleh Nabi SAW menghadiri salat Idul Fitri ini. Di sini ada poin penting, kenapa mereka sampai diperintahkan untuk keluar perempuan-perempuan ini di hari Id? Karena memang dalam agama Islam Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya mensyariatkan adanya salat jamaah. Khusus untuk para perempuan, Nabi mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka para perempuan untuk melaksanakan sholat. Baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi hukum asalnya perempuan itu lebih diutamakan ketika sholat berjamaah atau sholat melaksanakan sholat fardu yang 5 itu menunaikannya di rumah-rumah mereka. Walaupun tetap Nabi SAW melarang suami-suami, melarang orang tua untuk menghalangi anak-anak mereka atau istri-istri mereka, perempuan mereka yang ingin melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang ingin sholat berjamaah, sholat 5 waktu di masjid, tidak boleh dilarang kata Nabi. Selama itu aman dari fitnah, terjaga, tidak ada masalah, tidak ada yang ditakutkan, maka para kepala keluarga, para pemimpin rumah, pemimpin keluarga tidak boleh melarang istri-istri atau anak-anak mereka yang perempuan untuk mengikuti sholat berjamaah 5 waktu bersama kaum muslimin di masjid. Tetapi sekali lagi, kembali di hukum asalnya, Nabi SAW lebih menganjurkan mereka untuk sholat di rumah, karena rumah-rumah mereka lebih mulia bagi mereka. Dari sini, terlihat keistimewanya sholat Id ini, sampai-sampai Rasulullah SAW yang asalnya perempuan disunahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan sholat mereka di rumah-rumah mereka, malahan di hari ini Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk keluar dari rumah-rumah mereka menghadiri salat Id bersama kaum muslimin. Tidak sampai di sini, kata Ummu Atiyah, wa hatta nukhrijal hayyadha fayakunna khalfan nas. Sampai-sampai kita juga diperintahkan, Ummu Atiyah berkata, menceritakan, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengeluarkan perempuan-perempuan kita yang sedang haid, sedang datang tamu bulanannya, diperintahkan untuk tetap keluar walaupun sedang haid. Fayakunna khalfan nas, maka mereka berdiri di belakang orang manusia, di belakang kaum muslimin. Mereka tidak melaksanakan sholat, hanya saja Nabi SAW menganjurkan dan memerintahkan mereka untuk keluar, hadir, melihat bagaimana kaum muslimin melaksanakan sholat Idul Fitri yang sangat membahagiakan ini. Ikut hadir. Yukabbirna bitakbirihim. Perempuan-perempuan ini juga bertakbir ketika kaum muslimin bertakbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Nah, perempuan-perempuan haid ini pun diperintahkan untuk ikut bertakbir, sebagaimana bertakbirnya kaum muslimin. Wa yad'una bi du'ai. Mereka juga berdoa di hari ini. Di hari 1 Syawal ini mereka berdoa sebagaimana kaum muslimin yang lainnya juga berdoa. Raja'a barakata dzalikal yaumi wa tuhrata. Dengan mengharap, kata Nabi, penuh harap keberkahan di hari ini dan kesucian dari hari ini. Makanya sering kita lihat kembali ke hari yang suci, hari yang fitrah. Sebenarnya tidak ada tidak ada kekeliruan ketika kita
memaknai Idul Fitri adalah hari yang suci. Walaupun sebenarnya makna yang tepat Idul Fitri atau Hari Raya Fitri maksudnya adalah hari raya ketika kita bisa makan. Al-fitru itu artinya makan. Lawan katanya saum. Lawan katanya berpuasa. Jadi di mana setiap hari kita selama 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan berpuasa, Idul Fitri atau hari Idul Fitri maksudnya adalah hari di mana kita tidak berpuasa lagi. Kita beriftar, kita berbuka, makan, tidak lagi berpuasa. Makanya di sini juga perlu kita ketahui bahwasanya di hari Idul Fitri 1 Syawal itu haram hukumnya bagi kaum muslim untuk berpuasa. Bagi yang ingin melaksanakan puasa Syawal maka diperbolehkan melaksanakannya di hari kedua di bulan Syawal. Kembali lagi ke hadis tadi, penjelasan dari Ummu Atiyah menjelaskan bagaimana keagungan, keberkahan, kebahagiaannya hari Idul Fitri ini, hari 1 Syawal ini, sampai-sampai Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan perawan-perawan mereka, mengeluarkan anak-anak atau istri-istri mereka yang sedang haid untuk ikut hadir menyaksikan salat yang mulia ini. Bahkan ada satu yang unik masih diceritakan oleh Ummu Atiyah ini, saking mulianya hari yang istimewa ini, ketika mereka sudah mengeluarkan atau sudah diperintahkan untuk mengeluarkan istri-istri mereka, anak-anak mereka yang perawan dan yang sedang haid, ketika Nabi SAW keluar, ada salah seorang perempuan, sahabat Nabi yang mengeluh kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna ihdana la yakunu laha jilbab." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada salah seorang di antara teman-teman kami perempuan yang tidak memiliki jilbab, tidak memiliki pakaian yang menutupi anggota badannya, menutupi auratnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sekali lagi dalam rangka menunjukkan keistimewaan hari ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Saudaranya, saudara perempuan tersebut memakaikan jilbabnya kepada dia dan keluar berbarengan dengan satu jilbab. yakni ketika seorang perempuan di zaman Nabi, ini kisahnya di zaman Nabi, mungkin di hari ini jarang kita temui ada perempuan yang tidak memiliki jilbab atau pakaian yang bisa menutupi auratnya. Di zaman Nabi dulu masih para sahabat-sahabat Nabi dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan. Nabi SAW ketika mendapati ada perempuan yang tidak memiliki jilbab, sampai-sampai memerintahkan mereka untuk temannya atau saudaranya bersatu jilbab ketika keluar, demi ikut menghadiri hari yang istimewa ini, hari yang mulia ini. Nah, ya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana perkaranya di hari-hari ini, di zaman ini, khususnya di tahun 2020 ini yang sangat berbeda sekali. Qadarullah wa ma syaa fa'al, kita ditimpa musibah berupa wabah yang membuat kita harus stay at home, work from home, atau yang lainnya. Selalu diperintahkan atau dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah. Semua aktivitas diusahakan selalu dilakukan di rumah, termasuk sholat berjamaah pun ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita mengarahkan kita untuk melaksanakannya di rumah. Selama bulan Ramadan 29 hari kita melaksanakan sholat berjamaah, sholat 5 waktu ataupun sholat tarawih di rumah. Bagaimana dengan sholat Id? Sedangkan kita tadi sudah mendengarkan bagaimana penjelasan atau ceritanya dari Ummu Atiyah. Saking mulianya hari itu, Rasulullah SAW memerintahkan seluruh orang keluar dari rumahnya hadir mengikuti sholat Idul Fitri ini. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perlu kita ketahui apa hukum dari salat Idul Fitri ini. Selanjutnya kita akan jelaskan secara insyaallah ringkas dan jelas. Bila ada pertanyaan nanti bisa disusul. Bagaimana cara melaksanakannya di zaman ini? Hukum salat Id adalah secara ijma, kesepakatan seluruh ulama dari zaman Nabi sampai sekarang, Nabi, para sahabat dan ulama-ulama setelahnya sampai sekarang, salat Id hukumnya adalah masyru', artinya disyariatkan. Namun
para ulama berikhtilaf, berselisih. Tentunya sesuai kapasitas ilmu mereka masing-masing, sesuai dengan sumber yang mereka miliki dari hadis-hadis Nabi, dari Al-Quran dan lain sebagainya yang mereka ketahui, sehingga mereka berikhtilaf apa sebenarnya hukum sholat id itu. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya sholat Idul Fitri hukumnya fardu ain. Mungkin ini agak sedikit mengagetkan. Kok bisa sholat Idul Fitri hukumnya fardu ain seperti sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh? Pendapat ini diambil oleh seorang imam fikih yang sangat kita akui keagungan dan keilmuan beliau, Abu Hanifah, pencetus madhab fikih Hanafi. Abu Hanifah ini berpendapat bahwasanya hukum sholat Idul Fitri adalah fardu ain. Bahkan pendapat-pendapat ini juga diambil oleh ulama-ulama belakangan ini, termasuk Syekh Utsaimin. Beliau berpendapat bahwasanya sholat Idul Fitri hukumnya fardu ain. Bahkan kalau tidak salah Syekh bin Baz juga, ulama Arab Saudi dahulu, termasuk mufti di zaman beliau memilih pendapat Abu Hanifah ini yang mengatakan bahwasanya sholat Idul Fitri adalah sholat yang hukumnya fardu ain. Pendapat yang kedua adalah pendapat ulama Hambali yang mengatakan bahwasanya sholat Idul Fitri hukumnya fardu kifayah, wajib namun bisa diwakili oleh sebagian dari kita. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin di kampung kita atau di wilayah kita, di kota kita yang sudah menunaikannya, maka kewajibannya jatuh gugur dari tanggungan kita, karena yang lainnya sudah mengerjakan. Itu namanya fardu kifayah. Adapun pendapat yang lebih terkenal yaitu pendapat yang ketiga yang diambil oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan sebagian dari ulama Hambali dan juga ulama-ulama Maliki. Mereka mengatakan bahwasanya hukum sholat Idul Fitri atau sholat Id adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan keanjurannya, sunnah yang ditekankan perintahnya, ajakannya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun saya pribadi, saya lebih condong kepada pendapat yang diambil oleh ulama-ulama di negeri kita, yaitu yang mayoritasnya bermadhab Imam Syafi'i. Saya lebih condong pada hukum sholat Idul Fitri yang sunnah muakkadah. Adapun ikhwas sekalian, silahkan bisa mengikuti pendapat yang kiranya cocok untuk kalian atau condong hati kita ke pendapat yang mana, maka pilihlah pendapat itu. Adapun saya pribadi, saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya salat Idul Fitri ataupun Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah, di mana dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW menyebutkan waktu-waktu sholat 5 waktu, Nabi SAW tidak menyebutkan sholat Idul Fitri. Ketika Nabi SAW menjelaskan juga tentang kewajiban seseorang ketika sudah masuk Islam, apa yang harus dilakukannya, Nabi hanya menyampaikan sholat 5 waktu. Sampai-sampai orang yang dijelaskan oleh Nabi bertanya, apakah ada selain sholat 5 waktu ini? Nabi SAW tidak ada. Yang wajib maksudnya, selain 5 waktu ini. Menunjukkan bahwa selain sholat 5 waktu ini, baik itu sholat Id, ataupun sholat sunnah rawatib, ataupun sholat malam, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, itu hukumnya adalah sunnah, karena selain 5 waktu yang dijelaskan oleh Nabi atas kewajibannya. Wah, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada satu poin penting dahulu, kenapa disyariatkannya sholat Idul Fitri ini. Jadi kita tetap sepakat bahwasanya sholat Id hukumnya adalah masyru' atau disyariatkan di dalam agama Islam ini, hanya saja para ulama berikhtilaf tentang hukum detailnya. Hukumnya apa dalam agama Islam? Karena kita tahu di dalam agama Islam ada yang namanya wajib, sunnah, makruh, mubah, makruh, ini hukumnya. Adapun kesyariatannya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha tetap ada di dalam agama Islam, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dulu, jadi perlu diketahui bahwasanya pertama kali sholat Id disyariatkan adalah ketika Nabi pertama kali hijrah. Pertama kali Nabi SAW sholat Id itu sendiri di tahun kedua Hijriah.
di tahun kedua Hijriah sebagaimana disebutkan oleh ulama seperti Ibnu Jarir dan Ar-Ramli. Pertama kali salat Idul Fitri dilaksanakan adalah pada tahun kedua Hijriah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW pindah dari kota Mekah hijrah ke kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati bahwasanya penduduk kota Madinah, baik itu orang Arabnya ataupun orang-orang yang ada di antara orang Yahudi dan lainnya, mereka memiliki adat Idul Fitri, memiliki hari raya sendiri. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, Nabi mendapati mereka, anak-anak kecil, di hari raya mereka, di 2 hari raya mereka, bermain-main, ramai. Sehingga Nabi SAW menjelaskan, Qad abdalakumullahu ta'ala bihima khairam minhuma. Ketahuilah, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggantikan 2 hari raya kalian semua ini dengan 2 hari raya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan di dalam agama Islam, yang mana kata Nabi itu lebih baik bagi kalian daripada 2 hari yang adat kalian miliki. 2 hari yang dimiliki oleh penduduk ahli Madinah pada waktu itu sebelum datangnya Nabi adalah hari Nairuz dan hari Mahrajan. Nama 2 hari raya yang dimiliki oleh penduduk ahli Madinah sebelum datangnya Nabi adalah Nairuz dan Mahrajan. Nairuz adalah hari raya yang mereka miliki tepat pada hari pertama di tahun Syamsiah. Jadi dahulu mereka menggunakan tahun Syamsiah. Kalau kita sebagai umat Islam menggunakan tahun Hijriyah atau Qamariyah, sedangkan orang umumnya di luar, bahkan kita juga menggunakan tahun Masehi atau tahun Miladiyah juga. Sedangkan penduduk Madinah dahulu menggunakan kalender Syamsiah. Hari raya mereka ada 2, yaitu hari pertama di tahun mereka, hari bulan Nairuz, dan hari raya yang kedua adalah Yaumul Mahrajan, hari Mahrajan yang bertepatan sama seperti 1 Syawal seperti kita. Nah, ketika Nabi SAW datang, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah telah mengganti 2 hari raya kalian yang dulu itu dengan 2 hari raya yang sekarang kita miliki, yaitu Idul Adha yang jatuh pada 1 Muharram, dan yang kedua hari Idul Fitri yang jatuh pada 1 Syawal. Inilah asal-usul disyariatkannya salat Idul Fitri atau hari raya sebagaimana kita ketahui. Sekali lagi saya ulangi, pertama kali salat Idul Fitri dilakukan oleh Nabi SAW adalah 1 Syawal tahun 2 Hijriah. Ini adalah wawasan sederhana yang insya Allah bermanfaat, sehingga kita tahu bagaimana, kapan sejarahnya, hukum-hukum dalam agama kita ini pertama kali dilaksanakan, disyariatkannya, dan pertama kali ditunaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pembahasan inti kita yaitu berkaitan tentang cara melaksanakan sholat Idul Fitri ini. Sebagaimana kita sangat rindu sekali hari raya ini, hari yang sangat istimewa ini, kita ingin sebenarnya keluar, bertemu dengan sanak saudara kita, berkumpul di lapangan atau di masjid kalau ada uzur. Jadi boleh dilaksanakan di lapangan, utamanya boleh juga dilaksanakan di masjid apabila ada uzur, hujan, dan lain sebagainya. Kita cium pipi kanan, cium pipi kiri sahabat-sahabat kita. Kita saling bermaaf-maafan mungkin, sebagaimana adat kaum muslimin, walaupun sebenarnya bagusnya bermaaf-maafan sebelum Ramadan, sehingga ketika masuk Ramadan, kita bersih dari kesalahan-kesalahan kita antar saudara kita. Namun tetap indah ketika kita saling bermaaf-maafan juga ketika di hari raya. Namun di tahun ini kita tidak sempat. Lalu apakah sholat Idul Fitri tetap disyariatkan, tetap dianjurkan bagi kita kaum muslimin yang diperintahkan oleh pemerintah kita masing-masing untuk tetap di rumah? Sampai sholat fardu kita yang sebenarnya wajib bagi laki-laki untuk melaksanakannya di masjid secara berjamaah pun kita diperintahkan untuk melaksanakannya di rumah-rumah kita. Lalu bagaimana sholat Id yang disyariatkan untuk berkumpul di lapangan? Sampai-sampai di awal tadi yang saya sebutkan, diperintahkan untuk semua kaum muslim yang tinggal di dalam rumah untuk keluar ikut hadir melaksanakan sholat Id. Para ulama, khususnya ulama di sini, saya ringkas pembahasan kali ini atau hukum-hukum yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini dari
penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan saya tambahkan dari beberapa sumber bahwasanya para ulama sebagaimana berikhtilaf, berselisih tentang masalah hukum sholat Idul Fitri itu sendiri, mereka juga berselisih ketika di zaman ini, di masa-masa seperti ini, apakah sholat Id tetap disyaratkan atau tidak. Sebagian para ulama mengatakan, termasuk Abu Hanifah mengatakan bahwasanya sholat Id tidak dilakukan melainkan atau tidak ditunaikan melainkan di lapangan. Ketika ada uzur atau penghalang kita melaksanakannya di lapangan atau di tanah lapang, maka tidak bisa atau tidak perlu, bahkan tidak dianjurkan untuk melaksanakannya di rumah. Ini pendapatnya Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya sholat Id hukumnya fardhu ain dan harus dilaksanakan di tanah lapang. Makanya orang yang tidak bisa melaksanakannya di tanah lapang atau di masjid berkumpul bersama kaum muslim yang lain, maka tidak dianjurkan untuk melaksanakannya di rumah. Adapun sekali lagi ini hanya pendapat Abu Hanifah. Adapun pendapat jumhur, dan inilah pendapat yang akan kita insya Allah ikuti, mereka mengatakan bahwasanya disunahkan untuk melaksanakan salat Id di rumah-rumah kita masing-masing. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk menciarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk menciarkan, tetap menunjukkan syiar-syiar agama ini, termasuk salat Idul Fitri. Apa dalil atau hujahnya jumhur, mayoritas ulama yang berpendapat bahwasanya salat Id tetap dianjurkan walaupun di masa-masa seperti ini, yaitu dengan ditunaikannya di rumah masing-masing? Mereka menjelaskan bahwasanya di antara dalil-dalilnya adalah riwayat Anas yang menjelaskan bahwa beliau ketika tidak bisa menghadiri sholat Id di bersama kaum muslimin di tanah lapang, beliau mengerjakannya bersama anggota keluarganya di rumah beliau, sahabat Anas ini, untuk menunaikan sholat Idul Fitri di rumah berjamaah di rumah beliau sendiri. Bahkan ketika para ulama menjelaskan bahwasanya sebenarnya orang yang disyariatkan melaksanakan atau tetap menunaikan sholat Idul Fitri ketika berhalangan hadir di tanah lapang bersama kaum muslimin, itu adalah mereka orang-orang yang memiliki uzur, termasuk orang yang safar, mungkin orang yang sakit dan lain sebagainya. Nah, Syekh Sulaiman, ulama sekarang juga mengatakan bahwa keadaan kita sekarang itu lebih utama mendapatkan uzur, kesempatan melaksanakan sholat Id di rumah, sebagai ganti kita melaksanakannya berjamaah di tanah lapang. Jadi tetap kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat Id di rumah kita masing-masing, mengingat uzur kita yang sekarang lebih berat daripada uzur yang dimiliki oleh sahabat Anas di masa itu. Ketika sahabat Anas tidak bisa hadir di di tanah lapang bersama kaum muslimin melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah, beliau wallahu alam pada waktu itu bagaimana uzurnya, melaksanakannya di rumahnya. Sehingga dari sini Syekh Sulaiman menjelaskan bahwasanya kita yang sekarang dalam keadaan corona ini, COVID-19 ini, tetap disunahkan, bahkan lebih layak untuk mendapatkan uzur melaksanakan sholat Id di rumah kita masing-masing. Jadi kita kesampingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang ulama-ulama yang menjelaskan bahwasanya ketika sholat Id tidak bisa dilaksanakan di tanah lapang berjamaah, maka tidak ada lagi sholat Id, tidak perlu lagi sholat Id. Kita kesampingkan pendapat ini dan kita lebih memilih pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya kita tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat Id di rumah kita masing-masing. Mengingat uzur tadi yaitu menurut para ulama uzur yang sekarang kita miliki, yang sekarang kita alami itu lebih berat daripada uzur yang
orang-orang dahulu miliki ketika mereka tidak bisa hadir di salat id berjamaah di tanah lapang. Sekali lagi, ringkasnya, salat Idul Fitri menurut pendapat jumhur ulama tetap disunahkan, tetap dianjurkan walaupun di zaman seperti ini, yaitu dengan cara melaksanakannya di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Lalu bagaimana melaksanakannya? Kita ketahui bahwasanya salat id memiliki tata cara khusus dari salat-salat yang lainnya. Jumlah takbirnya berbeda, kemudian ada rukun yang lain juga atau amalan yang lain juga, yaitu khutbah. Bagaimana kita melaksanakannya di rumah kita? Yang pertama, hukum khutbahnya. Apakah khutbah tetap dianjurkan ketika kita melaksanakan salat id di rumah kita? Sebagaimana khutbah dianjurkan ketika salat id dilaksanakan di tanah lapang bersama-sama berjamaah? Jumhur ulama kembali berpendapat bahwasanya khutbah tidak dianjurkan bagi mereka yang melaksanakannya di rumah-rumah mereka. Baik yang sholatnya sendirian ataupun yang sholatnya berjamaah. Mungkin ada yang, mohon maaf, jomblo misalnya, belum menikah, belum berkeluarga misalnya, ngontrak sendirian, atau orang yang sudah berkeluarga, sholat berjamaah, sholat id di rumah, tidak dianjurkan atau tidak diperintahkan untuk juga melaksanakan khutbah. Jadi tidak perlu ada khutbah bagi yang melaksanakan salat id di rumah masing-masing. Ini pendapat yang diambil oleh jumhur, kecuali Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya yang berjamaah, bagi yang sholatnya berjamaah, untuk yang sholatnya sendirian atau munfarid, maka tetap Imam Syafi'i berpendapat sama seperti mayoritas ulama, yaitu tidak perlu ada khutbah. Namun untuk yang berjamaah, kata Imam Syafi'i, di mazhab mereka menganjurkan tetap adanya khutbah. Perlu khutbah bagi yang sholat Idul Fitri secara berjamaah. Adapun sekali lagi pendapat yang saya pilih, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya walaupun berjamaah di rumah, sholat id tidak perlu ada khutbah. Tidak perlu ada khutbah. Apalagi kita juga mengingat kapasitas kaum muslimin di rumah masing-masing, tidak memiliki capability untuk memberikan khutbah sebagaimana khutbah yang disyaratkan di dalam sholat Idul Fitri. Sekali lagi, khutbah dalam sholat Idul Fitri di rumah masing-masing tidak diperlukan sebagaimana dikemukakan oleh pendapat mayoritas para ulama, kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang berjamaah dianjurkan untuk ada khutbahnya di salat id mereka. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tadi kita panjang lebar, banyak sekali perselisihan ulama. Mungkin ucapan saya atau penjelasan saya juga mungkin sedikit berbelibet atau masanya sedikit rumit. Namun seperti inilah adanya. Jadi perlu kita terima bahwasanya memang ada khilaf fikih, perselisihan dalam hukum-hukum fikih dalam agama Islam ini. Dan tidak perlu kita pungkiri, tidak perlu kita ingkari. Tidak perlu juga kita anggap itu sebuah aib. Karena memang ini adalah sunnatullah. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya selalu ada perselisihan di dalam hukum-hukum fikih. Bahkan perlu diketahui, sebelum ulama-ulama kita berselisih pun, para nabi sempat berselisih di antara mereka. Dikisahkan dalam Al-Quran, ini hanya selingan saja, sedikit faedah, bahwasanya khilaf fikih atau perselisihan dalam hukum fikih adalah sunnah, di antara sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan-ketetapan Allah yang harus ada dalam kehidupan kita. Termasuk dulu para nabi, contohnya adalah ketika Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berselisih. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Daud wa Sulaimana idh yahkumani fil harthi idh nafasat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma. Ini adalah potongan dari 2 ayat
di surat Al-Anbiya ayat yang ke-78 dan 79. Ringkasnya, dulu di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi perlu diketahui, Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Ketika mereka berdua sedang bersama, ada salah seorang di antara kaum mereka berdua mendatangi mereka. Dua orang penduduk yang berselisih. Satu ini pemilik kambing, yang satu ini pemilik kebun kalau nggak salah kebun kurma. Di tafsir ayat ini disebutkan, kalau nggak salah di tafsir Ibnu Katsir, salah satu riwayat yang menjelaskan bahwasanya kebun yang dipermasalahkan adalah kebun kurma, al-qarm. Jadi singkatnya, pemilik kambing ini, kambingnya merusak kebun anggur milik penduduk yang lainnya, atau orang yang datang bersama tadi, kita anggap saja A dan B. Si A yang pemilik kambing ini kambingnya merusak kebun milik si B, kebun anggurnya. Kemudian sampai-sampai dijelaskan juga di tafsir ayat ini, tidak tersisa anggur yang tumbuh di kebun tersebut, semuanya rusak, habis dimakan oleh kambing ini. Kemudian Nabi Daud alaihissalam menghukumi bahwasanya kambing-kambing yang merusak kebun ini, kambing-kambing milik si A ini, menjadi hak milik si B, pemilik kebun. Dan si B ini berhak atas kambing ini, bisa dimanfaatkan. Intinya sepenuhnya milik si pemilik kebun, si B. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menyela dan tidak sependapat dengan Nabi Daud ayahnya sendiri. Nabi Sulaiman berpendapat bahwa beliau lebih memilih manfaat kambing-kambing si A ini yang dimiliki oleh si B, tapi bukan kambingnya, tapi manfaatnya. Ya, susunya dan lain sebagainya. Ketika manfaat ini sudah bisa mengganti harga kebun tersebut sampai semuanya kembali normal, maka kambingnya dikembalikan kepada si A, pemilik kambing awal, pemilik kambing asalnya. Itu pendapat Nabi Sulaiman. Namun Nabi Daud lebih memilih menghukumi bahwasanya kambing inilah kambingnya yang sudah jadi milik si B, pemilik kebun, sebagai ganti kebunnya yang rusak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini yang tadi surat Al-Anbiya ayat yang ke-78 79 bahwasanya pendapat Nabi Daud itu lebih hikmah dan lebih sesuai, dan Allah Subhanahu wa taala lebih condong pada pendapatnya Nabi Daud. Disebutkan fafahamnaha Sulaiman, maka kami fahamkan Nabi Sulaiman terhadap perkara ini. Selain nabi-nabi, para sahabat juga berselisih. Ada satu kisah, ini sekali lagi selingan saja, bahwasanya dulu ketika kaum muslimin sudah selesai berperang di perang Ahzab, kalau ada salah, perang Khandaq, Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berperang kembali melawan Bani Quraidah. Ya benar, Bani Quraidah. Kemudian ketika pasukan Nabi SAW sudah hendak berjalan menuju ke Bani Quraidah, Nabi SAW mewasiatkan mereka. Wallahu alam, sepertinya ini adalah peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi. Jadi peperangan Bani Quraidah ini tidak dihadiri oleh Nabi, atau kalau dalam sirah ilmu sejarah Nabi ini disebut dengan sariyah. Peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi. Peperangan yang dihadiri Nabi disebut dengan ghazwah. Peperangan yang dihadiri oleh Nabi disebut dengan ghazwah, yang tidak dihadiri oleh Nabi disebut dengan sariyah. Nah, Nabi SAW mewasiatkan kepada pasukan yang akan berangkat menuju perkampungan Bani Quraidah memerangi mereka, karena mereka telah berkhianat dan mereka adalah termasuk kaum yang sangat memerangi atau sangat memusuhi kaum Islam. Nabi SAW mengatakan, jangan sampai kalian sholat kecuali ketika sudah sampai di tempat Bani Quraidah. Sholat asarlah di tempat Bani Quraidah. Nah, ketika para sahabat atau pasukan kaum muslimin sudah berjalan menuju ke tempat Bani Quraidah, mereka ternyata di perjalanan sudah sampai waktu asar, sudah tiba waktu asar, dan
para sahabat berselisih. Disinilah ternyata para sahabat juga berselisih, dan ini adalah hukum fikih. Sekali lagi kita sebutkan, kita sampaikan bahwasanya perselisihan dalam hukum fikih itu adalah sunnah dan harus kita terima, dan pasti ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah ketetapan Allah. Di kisah ini para sahabat berselisih ketika datang waktu asar, mereka ada yang kukuh ingin sholat asar sebagaimana perintah Nabi di tempat Bani Quraidah walaupun nanti waktunya akan lewat, waktu asarnya akan lewat. Bahkan di kisah ini mereka sholat asar yang memilih mendapat tetap berpegang teguh dengan perintahnya Nabi, sholat asar di tempat Bani Quraidah. Mereka sholat asarnya setelah sholat isya, setelah waktu sholat isya. Jadi ketika waktu isya datang, mereka sholat isya, sholat asar, maghrib dan isya digabung. Sholat asarnya di waktu sholat isya. Sebagian sahabat yang lain yang terpecah, mereka ada yang memilih untuk tetap melaksanakan sholat asar di waktunya, yaitu sholat asar di jalan ketika mereka sudah mendapati waktu asar, sholat asar tepat waktunya. Ketika mereka selesai dan mereka kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menceritakannya kepada Nabi, wahai Nabi, kita kemarin sholat asarnya berselisih, sebagian ada yang sholat asar di jalan di waktunya, sebagian ada yang sholat asarnya di tempatnya Bani Quraidah, sedangkan itu sudah masuk waktu isya. Kita mengikuti perintahmu wahai Nabi. Ternyata Nabi SAW tidak menyalahkan dua pendapat itu, bahkan dua-duanya dibenarkan oleh Nabi SAW. Yang sholat asar di waktunya Nabi SAW membolehkannya, yang sholat asar di Bani Quraidah Nabi SAW juga menyetujuinya, tidak mempermasalahkannya. Dua-duanya dibenarkan oleh Nabi SAW karena dua-duanya niatnya benar, caranya juga benar, sudah mengikuti, sudah ingin mengambil jalan yang sesuai, yaitu jalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang sholat asar di waktunya, walaupun di jalan menyelisih perintah wasiat dari Nabi sebelum mereka berjalan, mereka berpendapat bahwasanya sholat harus ditunaikan di waktunya. Jadi ini adalah pengecualian dari wasiat Nabi, karena kita sudah sampai di waktu asar, maka kita tetap melaksanakan sholat asar di waktunya. Adapun sahabat yang sholat asar di Bani Quraidah walaupun sholatnya di waktu sholat isya, mereka juga benar karena mereka berpegang teguh dengan wasiat Nabi sebelum mereka berjalan, yaitu diperintahkan untuk sholat asar di tempat Bani Quraidah. Dua khilaf ini ada di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak jadi masalah. Pun khilaf yang tadi kita sebutkan tentang sholat Idul Adha, tentang hukum asalnya yang mereka sepakat tentang kesyariatannya, tapi mereka berikhtilaf. Ulama empat mazhab ini berikhtilaf tentang hukum, apakah fardu ain, apakah fardu kifayah, ataukah sunnah muakkadah. Itu tidak menjadi masalah. Tinggal silahkan kita bisa, bagi orang awam, bisa mengikuti ulama yang kita percayai, yang hati kita condong sesuai dengan dalil-dalil yang kita dengar. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sampai, cukup saja kita selingan tentang hukum atau tentang permasalahan khilaf fikih ini. Namun ada satu poin penting yang perlu juga saya sampaikan, bahwasanya perselisihan itu dibolehkan di agama Islam ini di hukum-hukum fikih yang cabang, tidak di hukum-hukum yang menjadi pondasi. Termasuk akidah, kita tidak boleh berselisih tentang keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap agama Islam ini, terhadap para nabi, kitab-kitab langit, para malaikat, jin, surga dan neraka dan lain sebagainya. Hari akhir, qada dan qadar, keyakinan ini kita tidak boleh berselisih. Dan juga selain akidah yang kita tidak boleh berselisih di dalamnya, tentang hukum fikih yang pondasi juga, yang pokok, yang utama, termasuk tentang hukum sholat 5 waktu yang fardu ain, hukum zakat yang fardu ain. Ini harus disepakati, tidak boleh berselisih. Boleh berselisih hanya pada hukum-hukum cabang saja, bukan pada apa yang menjadi pondasi kita dalam agama Islam ini. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita jelaskan tentang khutbah tadi, saya ulangi lagi agar tidak lupa. Kita disunahkan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha di rumah ketika ada halangan ini, baik yang sholat sendiri maupun yang berjamaah, tidak perlu ada khutbah, kecuali yang memilih pendapat Imam Syafi'i.
yang mengatakan yang berjamaah disunahkan untuk khutbah. Namun saya sendiri condong ke pendapat mayoritas ulama yang mengatakan baik yang sendiri maupun yang berjamaah tidak perlu ada khutbah. Kemudian, seperti kita ketahui, cara melaksanakan sholat Idul Fitri itu sendiri memiliki cara yang khusus, yaitu jumlah takbirnya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mungkin sudah pada tahu ya jumlah takbir dalam sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha karena kita sering melaksanakannya, namun tidak ada salahnya kita ingatkan rakaat pertama dari sholat hari raya sholat Id ini memiliki 7 takbir tambahan. Rakaat kedua memiliki 5 takbir tambahan. Kapan takbir tambahan ini dilaksanakan? Takbir tambahan ini dilaksanakan setelah membaca doa di rakaat pertama, setelah membaca doa istiftah, sebelum membaca ta'awudz dan al-fatihah. Takbir tambahan di rakaat kedua ditunaikan setelah berpindah dari sujud menuju ke rakaat yang kedua. Setelah takbir pindahan, kita menambahkannya dengan 5 takbir yang ada di rakaat kedua. Sebagai gambaran saja, saya contohkan, misalnya kita laksanakan sholat Id. Allahu Akbar. Kita bertakbir, takbir yang pertama ini adalah takbiratul ihram. Kemudian yang pasti kita sudah berniat sebelumnya, sebelum bertakbir ini, sholat Id. Adapun niatnya, saya lebih condong untuk dilafalkan di hati saja tanpa dilafalkan di mulut. Karena niat memang tempatnya di hati, Allah pun maha mendengar, dan itu cukup. Setelah berniat bertakbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian membaca doa istiftah. Silahkan doa istiftah dibaca banyak macamnya. Yang paling singkat dan yang paling sering dibaca oleh Nabi adalah Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau istiftah yang lain, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira dan lainnya. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan lain sebagainya. Silahkan yang sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Disunahkan juga memvariasi doa istiftah ini. Jadi memang bermacam-macam doa istiftah ini bisa kita pakai satu dan yang lainnya di lain kesempatan. Misalnya di sholat ini kita menggunakan istiftah yang ini, di sholat yang lain kita menggunakan istiftah yang lain. Itu sunnahnya. Namun kalau kita hanya mampu hafal satu, maka itu sudah cukup. Kita pakai istiftah yang mudah bagi kita. Setelah itu, setelah baca doa istiftah, kita tambahi dengan takbir tambahan. Rakaat pertama, jumlah takbir tambahan ada 7 buah atau 7 takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi ini dilakukan setelah doa istiftah. Allahu Akbar. Allahu Akbar selama sebanyak 7 kali. Tidak ada dalam sefaham saya dan yang saya ketahui, tidak ada bacaan khusus antara takbir-takbir ini. Jadi boleh kita melaksanakannya secara langsung dari takbir satu dengan takbir yang kedua. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar tanpa ada bacaan khusus, karena memang setahu saya tidak ada bacaan khusus di dalam atau di antara 2 takbir ini. Selama 7 takbir ini kita laksanakan tambahan setelah doa istiftah. Sekali lagi setelah doa istiftah di rakaat yang pertama. Saya ulangi lagi, kita niat bertakbiratul ihram, membaca doa istiftah, kemudian kita lanjut dengan takbir tambahan khusus sholat Id ini, yaitu berjumlah 7 di rakaat pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 kali. Adapun tata cara takbir sama seperti sholat-sholat yang lainnya, bisa sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Itu semua pilihan yang dua-duanya sah. Kemudian setelah takbir 7 yang tambahan itu di rakaat pertama, kita mulai membaca bacaan wajib kita. Berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian
membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah membaca surat Al-Fatihah, imam membaca amin, makmum kemudian amin bersama dengan imam. Selanjutnya setelah membaca amin, membaca surat tambahan. Bisa membaca surat Al-A'la di rakaat yang pertama. Yang kedua bisa membaca surat Al-Ghasyiyah. Ada juga sunnah yang lain, rakaat pertama membaca surat Qaf, dan rakaat yang kedua membaca surat An-Najm. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa milih yang mana saja. Al-Ghasyiyah dan Al-A'la boleh, Qaf dan An-Najm juga boleh. Setelah membaca surat Al-A'la di rakaat yang pertama, kita ruku, bangun dari ruku, takbir, sujud, sampai selesai, bangun lagi. Sujud yang kedua di rakaat yang pertama, kita bangun ke rakaat yang kedua. Dari sujud kita bangun, Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul intiqal atau takbir pindah. Takbir pindahan. Dari rakaat yang pertama pindah ke rakaat yang kedua. Itu namanya takbir pindahan. Takbir intiqal. Nah, setelah takbir ini, kita tambahkan takbir yang khusus sholat id di rakaat yang kedua, yaitu 5 takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi, 5 takbir ini dilakukan setelah takbir kepindahan kita dari rakaat yang pertama menuju ke rakaat yang kedua. Ketika kita pindah dari sujud, Allahu Akbar, baru kita tambahkan 5 takbir tambahan tadi. Setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah, membaca surat tambahan, kemudian melaksanakan sholat sampai tahiyat, sampai salam seperti biasanya. Inilah singkatnya cara melaksanakan sholat id, sama seperti, hanya pengingat saja, dan saya yakin mungkin sebagian dari ikhwah sudah banyak yang hafal bagaimana cara melaksanakan sholat ini. Ringkasnya, sholat id dimulai dengan niat, takbiratul ihram, membaca doa istiftah, kemudian ditambah 7 takbir di rakaat yang pertama, kemudian melaksanakan amalan-amalan seperti biasa dalam sholat. Di rakaat yang kedua setelah takbir kepindahan dari rakaat pertama ke rakaat kedua, kita tambahkan 5 takbir, kemudian melaksanakan amalan-amalan sholat yang lainnya. Salam dan selesai. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang khutbah tadi setelah sholat, karena kita tahu khutbah Idul Fitri itu dilaksanakan setelah sholat. Jadi khutbahnya ada setelah sholat id yang 2 rakaat. Maka bagi ikhwah yang ingin ada khutbah, karena memang ada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya boleh atau disunahkan khutbah bagi yang berjamaah di rumah, maka silahkan berkhutbah. Jumlahnya ada 2 khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Silahkan bagi yang khutbah, maka berkhutbah setelah 2 rakaat yang tadi kita sudah tunaikan. Dan perlu diketahui bahwasanya perkara tentang khutbah ini adalah perkara yang mudah. Maksudnya mudah bagi kita, silahkan memilih. Boleh memilih yang tidak ada khutbahnya, boleh memilih juga yang tidak ada, boleh memilih yang ada khutbahnya, boleh juga memilih yang tidak ada khutbahnya. Karena memang ini adalah perkara-perkara ijtihadiyah, perkara-perkara ijtihadnya para ulama, tidak ada nas, dalil yang pasti, dalil yang satu hukum tidak ada. Jadi ini adalah ijtihad para ulama yang boleh kita ambil mana saja yang sesuai dengan pendapat kita, sesuai dengan hati cantung kita, sesuai dengan ulama yang kita percayai. Adapun saya pribadi, sekali lagi saya memilih untuk tetap sholat di rumah 2 rakaat, baik yang munfarid atau sendiri ataupun yang berjamaah, tidak ada atau tidak perlu ada khutbahnya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun ada perkara yang penting, walaupun kita melaksanakan sholat id ini di rumah, sunah-sunahnya pun tetap ada. Sebagaimana sunah-sunah ketika kita melaksanakan sholat id berjamaah di tanah lapang bersama kaum muslimin semuanya. Apa sunahnya? Sunahnya adalah kita bangun sholat subuh seperti biasa di waktu subuh, tepat waktu. Setelah sholat subuh, kita mandi, atau sebelum mandi bisa kita makan. Ternyata walaupun makan itu hukumnya mubah,
di waktu ini, di hari raya ini, makan sebelum sholat Idul Fitri adalah hukumnya sunnah. Karena memang sholat Idul Fitri dianjurkan untuk dilambatkan atau diakhirkan pelaksanaannya. Lain hal dengan sholat Idul Adha. Idul Fitri yang akan kita laksanakan di awal Syawal ini berbeda dengan Idul Adha yang di tanggal berapa? 10 Muharram, 10 Dzulhijjah. Idul Fitri yang dilaksanakan di tanggal 10 Dzulhijjah itu, Idul Adha yang dilaksanakan, mohon maaf, di tanggal 10 Dzulhijjah itu disunahkan untuk diawalkan, sehingga tidak disunahkan untuk makan sebelum sholat Idul Adha. Sunnahnya makan setelah sholat Idul Adha, yaitu makan kambing-kambing sembelihan, kambing-kambing kurban. Karena memang kenapa diawalkan sholat Idul Adhanya? Karena setelah itu kita akan sibuk memotong hewan kurban. Adapun di hari 1 Syawal ini, sholat Idul Fitri ini, sunnahnya dianjurkan untuk mengakhirkan pelaksanakan sholat Idul Fitri. Sehingga kita sebelum sholat disunahkan untuk makan sebelumnya. Sekali lagi sunnahnya juga makan kurma, rukab, kurma yang basah, ataupun makan seadanya yang ada. Nasi mungkin dan lain sebagainya. Kemudian kita mandi. Kemudian kita memakai wangi-wangian. Kemudian kita, ini sunnah-sunnahnya ya, yang tadi yang pertama makan sebelum sholat, mandi, memakai wangi-wangian, memakai baju yang paling bagus yang kita miliki. Tidak pasti baru, karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah atau pakailah pakaian-pakaian hiasan yang bagus bagi kalian, perhiasan bagi kalian di setiap sholat-sholat kalian. Makanya di sholat ini walaupun kita laksanakan di rumah, tetap disunahkan untuk memakai pakaian-pakaian yang terbaik yang kita miliki, sekali lagi dalam bentuk meninggikan syiar-syiar Islam, meninggikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala ini. Namun tidak perlu baru, walaupun ini tidak penting masalah baju baru atau tidak, namun ada satu poin saudara singkat saja tentang syair ulama yang mengatakan laisal idu liman labisal jadid. Ini mungkin agak sedikit molor, saya minta tambahan waktu dari Indar tadi, moderator, saya minta tambahan waktu sedikit saja. Laisal id, kata para ulama, liman labisal jadid. Hari itu bukan untuk yang memakai baju baru. Poinnya ada di bait syair yang kedua, walakinnal ida liman taqwahu yazid. Tetapi hari Id itu adalah hari bagi orang-orang yang takwanya bertambah. Semoga kita, walaupun baju kita tidak baru, tapi takwa kita baru. Takwa kita bertambah. Setelah selama 29 hari atau 30 hari nanti, kita tidak tahu sholat Id hari Sabtu atau hari Ahad. Di Arab Saudi sendiri belum ada keputusan. Di Indonesia mungkin sudah ada hari Ahad. Di Akhan wallahu a'lam, waktunya juga terlambat 1 jam dari Arab Saudi kan, jadi pasti belum ditentukan. Makanya silahkan kita perbaharui takwa kita di hari ini, tidak perlu baju yang baru. Kemudian sedikit lagi sunnah-sunnah yang perlu kita dianjurkan adalah kita bertakbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, lillahil hamd. Takbir ini dilaksanakan atau diucapkan dimulai dari malam Idul Fitri. Jadi kalau misalnya Ahad kita Idul Fitri, misalnya di bagi Indonesia ya, Ahadnya Idul Fitri berarti malam Ahad. Sabtu malam setelah maghrib kita sudah digunakan untuk bertakbir. Bagi laki-laki untuk mengeraskan suara takbirnya, bagi perempuan cukupnya saja bagaimana dia mendengarnya. Sampai kapan? Dari maghrib malam Ahad tadi atau malam Idul Fitri tadi sampai sebelum bertakbir sholat Idul Fitri. Jadi ketika kita berjalan di pagi hari, bagi yang sholat di luar, sampai dia bertakbiratul ihram, sebelum dia bertakbiratul ihram itulah waktu terakhir kita takbiran hari raya. Bagi kita yang sholatnya di rumah, kita tetap bertakbir sampai kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi ingat, waktu takbir dari malam Idul Fitri, mulai maghrib, malam Ahad kalau misalnya di Indonesia, sampai Ahad pagi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Itulah sunnah-sunnah yang dilaksanakan yang perlu kita kerjakan
walaupun kita melaksanakan sholat id di rumah kita masing-masing. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian singkatnya penjelasan tentang Idul Fitri dari saya. Apabila ada yang kurang atau ada yang perlu penjelasan lebih, silahkan bertanya. Mungkin kalau ada kesempatan. Saya kembalikan waktunya kepada Indar sebagai moderator. Silahkan Jazakallah khairan Ustaz Ahmad Zaki. Ya, telah dijelaskan dengan panjang lebar. Tentu saya kira sangat bermanfaat pemahaman-pemahaman tentang fikih sholat id ini untuk kami ya di Aachen terutama. Nah baik, kemudian saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari hadirin sekalian untuk bisa di dalam bentuk tulisan maupun secara langsung disampaikan kepada melalui Google Meet ini, atau mungkin bagi peserta sekalian yang peserta kajian yang mengikuti kajian melalui channel YouTube. Nah ini kebetulan ada satu pertanyaan, Ustaz. Silakan. Ini dari Ibu Tuti. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah imam sholat id di rumah membaca surat-surat pendek selain keempat surat yang sudah dijelaskan tadi? Demikian pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan lain mungkin. Baik, tentang bacaan surat di dalam sholat id, sama seperti bacaan surat di sholat-sholat yang lainnya, baik sholat fardu yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, atau subuh, ataupun sholat sunnah ini sendiri, sholat id ini sendiri, bacaan surat setelah Al-Fatihah adalah hukumnya sunnah. Bacaan surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Bacaan yang wajib hanya surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah kita bebas membaca apa saja. Adapun yang 4 surat yang tadi saya sampaikan di pertengahan majelis tadi adalah surat yang dicontohkan oleh Nabi saja. Jadi kalau misalnya kita tidak hafal surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah, surat Qaf dan surat An-Najm, maka boleh kita ambil surat-surat yang lainnya. Bahkan tidak membaca surat ini pun tidak apa-apa, tetap sah sholatnya. Namun tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca semampunya, karena teksnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah faqra'u ma tayassara min, membaca apa yang mudah bagi kita. Kalau misalnya kita mudahnya Al-Fatihah saja, silakan Al-Fatihah. Misalnya hanya hafal Al-Fatihah. Kalau misalnya kita punya hafalan yang lainnya, silakan baca surat yang lainnya. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ataupun surat-surat yang lainnya. Karena memang surat setelah Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah sebagaimana di sholat-sholat yang lainnya. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Kita tidak membaca surat ini pun tetap sah sholatnya. Namun dianjurkan tetap membaca surat yang kita hafal. Baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Silahkan, baik yang mau secara langsung ataupun melalui dalam bentuk teks, melalui teks di sini di Google Meet maupun di channel YouTube, silahkan. Akhindar, kalau ada waktu sambil menunggu pertanyaan yang diajukan ke antum, saya tambahkan sedikit boleh? Ya, boleh, silahkan. Sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tadi ada yang sedikit kelewat tentang waktu sholat id ini. Waktu sholat id atau sholat hari raya ini dibolehkan dilaksanakan dari mulai terbitnya fajar atau terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari, kurang lebih seperempat jam setelah terbitnya sepertiga jam setelah terbitnya matahari, dan berakhir sampai sebelum waktu sholat zuhur. Jadi boleh kita laksanakan setelah sholat fajar itu sendiri atau sholat subuh, setelah terbitnya matahari. Mungkin misalnya di Arab Saudi ini matahari terbit jam 5:30, matahari terbit di 5:30 di Arab Saudi ini, maka
setelah matahari terbit ini, kurang lebih 15 sampai 20 menit, itulah dimulainya waktu sholat id sampai sebelum sholat zuhur. Jadi waktunya sama seperti sholat duha. Misalnya kita nanti setelah sholat subuh, qadarullah berhalangan tidak bisa langsung melaksanakan sholat id, bisa kita laksanakan sampai sebelum sholat zuhur, jam 10, 11, atau setengah 12. Intinya sebelum datangnya waktu sholat zuhur, masih bisa kita laksanakan sholat id itu sendiri. Nah, dari sini ada permasalahan penting juga berkaitan tentang membayar zakat. Walaupun ini mungkin di luar tema, namun ada baiknya saya sampaikan berkaitan tentang membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ditunaikan paling cepat 2 hari sebelum sholat id. Jadi sebelum malam Idul Fitri pun boleh kita membayarkan zakat. Paling cepat 2 hari sebelumnya. Misalnya hari Ahad, nanti kita sholat id. Berarti mulai hari Jumat, kita sudah bisa membayarkan zakat. Karena sholat id, sebelumnya saya sampaikan, pembayaran zakat dimulai tadi, dan berakhir sebelum dilaksanakannya sholat id. Waktu pembayaran zakat berakhir sebelum dilaksanakannya sholat id di daerah kita. Misalnya kita di kampung yang dibolehkan untuk berjamaah sholat id di tanah lapang, karena memang di Indonesia sebagian wilayah ada pemerintah yang membolehkan untuk melaksanakan sholat id di kampung atau di tanah lapang berjamaah bersama-sama, maka zakat fitrahnya paling lambat adalah sebelum melaksanakan sholat id. Misalnya sholat id dilaksanakan di kampung jam 7 atau setengah 8, maka sebelum setengah 8 itu adalah batas akhir menunaikan zakat fitrah. Adapun kita yang sholat di rumah misalnya, termasuk saya yang di negeri Saudi ini, yang tidak ada sholat id, insya Allah di masjid-masjid kita tidak ada sholat id di tanah lapang-lapang kita, maka waktu pembayaran zakat fitrahnya pun lebih fleksibel. Sebelum kapan kita melaksanakan sholat idnya. Kalau kita melaksanakan sholat idnya sampai jam 10, misalnya jam 10 duha, menjelang siang kita baru melaksanakan sholat id, maka sebelum jam 10 itulah batas akhir kita membayarkan zakat fitrah. Kalau yang melaksanakan sholat idnya jam 7, maka sebelum jam 7 lah itu kita batas akhir menunaikan zakat fitrah. Adapun yang tidak sempat menunaikan zakat fitrah sebelum sholat id, maka tetap wajib bagi dia dan tidak ada dosanya, tidak ada hukumannya, tetap membayarkan zakat fitrahnya walaupun setelah sholat id secepat mungkin. Itu saja tambahan dari saya. Bagaimana Indra, apa ada pertanyaan? Syukur-syukur tidak ada pertanyaan nih. Kalau tidak ada pertanyaan, malah senang saya. Saya bacakan ya. Pertanyaan dari Mas Naufal ini, atau Bagus Naufal ya. Kalau misalnya sholat sendiri di rumah, dianjurkan untuk bacaannya dikeraskan atau tidak ya? Jadi jahar atau sir ya? Hukumnya sama seperti sholat id yang kita ketahui, bebas mau dijaharkan ketika berjamaah, dan itu lebih kalau berjamaah memang harusnya dijaharkan agar makmum kita mendengarnya. Kalau kita sholat sendiri di rumah, maka boleh memilih antara jahar ataupun sir, sebagaimana sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Contohnya ketika kita sholat sunnah witir misalnya sendirian, atau sholat tarawih sendirian di rumah. Sholat tarawih sendirian itu sunnah, karena ini memang sunnah, kita diberikan pilihan mau jahar, mengeraskan suara, ataupun sir, melirihkan suara kita. Jadi untuk yang sholat sendirian, sebagaimana yang saya ketahui, wallahu ta'ala alam shawab, kalau keliru bisa ditegur. Yang saya ketahui, sholat sunnah bagi yang sendirian, maka dia boleh memilih antara jahar, dikeraskan, ataupun sir, dilirihkan. Adapun yang berjamaah, maka tetap dijaharkan agar makmum mendengarkan bacaan kita. Allah Ta'ala alam shawab.
Baik, ada pertanyaan lagi. Ini tentang panggilan untuk sholatnya. Apakah ada tata cara azan dan iqomah untuk sholat Idul Fitri? Mungkin ya, bacaan-bacaan khusus untuk sebelum sholat atau manggil jamaah dan Baik, untuk Ukti Mia atau Ibu Mia, tentang azan dan iqomah di Idul Fitri tidak ada. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada azan dan iqomah di dalam sholat Idul Fitri, sebagaimana sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Dan juga tidak ada panggilan khusus. Sama sebagaimana sholat istisqa, ataupun sholat gerhana, sholat meminta hujan, atau sholat kusuf, sholat gerhana, yang mana ada syariat memanggil jamaah dengan ucapan as-sholatu jami'ah, tapi di sholat id ini tidak ada. Tidak ada panggilan khusus, baik itu azan, iqomah, ataupun lafaz khusus as-sholatu jami'ah, sebagaimana ada di sholat istisqa, minta hujan, ataupun sholat gerhana. Sholat Idul Fitri tidak ada. Tidak ada, sekali lagi saya ulangi, tidak ada azan, iqomah atau lafaz khusus seperti as-sholatu jami'ah di sholat istisqa. Oke, baik. Selanjutnya ini ada yang ingin bertanya secara langsung. Monggo silahkan Sauki. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Akhshauki. Iya, Ana ingin tanya Ustaz, soal ikhtilaf tadi, tapi mungkin ini agak keluar dari sholat id, tapi tetap berhubungan dengan zakat fitrah, Ustaz. Kalau saya nggak salah baca, itu kan jumhur ulama berpendapat kalau yang menjadi mustahik zakat fitrah itu adalah 8 golongan penerima zakat. Tapi dikatakan juga bahwa pendapat yang paling kuat adalah yang hanya terbatas pada 2 mustahik, yaitu fakir dan miskin. Ini bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Jumhur ulama berkata 8, tapi yang paling kuat itu 2. Itu bagaimana itu bisa terjadi, Ustaz? Syukran. Baik, Syauki, tentang mustahik orang yang berhak menerima zakat fitrah. Menurut pendapat jumhur ulama tadi, ada yang mengatakan bahwa lebih ditekankan kepada fakir dan miskin. Ya, sama seperti penjelasan tentang khilaf yang tadi saya sebutkan, tentang bagaimana para ulama berkhilaf fikih. Dari sini sebenarnya kita perlu tahu juga asal muasal kenapa mereka berkhilaf. Kenapa mereka bisa berselisih, walaupun ini adalah sunnatullah, walaupun ini adalah ketetapan Allah, ada pasti khilaf fikih dalam agama Islam. Namun kita juga perlu tahu sebabnya kenapa mereka berkhilaf, sehingga kita juga yakin bahwasanya pasti di khilaf ini ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara kenapa para ulama berkhilaf fikih atau berselisih dalam hukum fikih adalah bisa jadi seorang alim, seorang yang berpendapat itu memiliki pendapat yang beda karena memang sumbernya berbeda. Dia tidak tahu, tidak pernah dengar, atau tidak pernah melihat dalil yang dimiliki pendapat yang kedua. Ataupun dia mengira dalil yang dimiliki pendapat yang kedua hukumnya tidak sesuai dalil yang dia miliki. Ataupun dia tidak tahu kalau dalil yang dia miliki, pendapat yang pertama ini adalah dhaif, lemah. Atau yang ketiga, sebab di antara faktor khilaf fikih yang terjadi di antara para ulama adalah perbedaan cara memahami. Bisa jadi mereka sama-sama memiliki hadisnya, sama-sama memiliki ayatnya, sama-sama memiliki dalilnya. Sama halnya seperti kasus yang disebutkan oleh Asy-Syauki, yaitu kita tahu, semua ulama, semua umat Islam bahkan tahu bahwasanya dalil dalam zakat fitrah, orang yang berhak dalam zakat fitrah itu dalilnya jelas, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sampai seterusnya disebutkan 8 kelompok yang
berhak mendapati zakat atau sedekah wajib dalam Islam ini. Yang membuat mereka berkhilaf adalah cara pemahamannya atau perbedaan nalarnya dan lain sebagainya. Pendapat yang mengatakan bahwasanya lebih diutamakan kepada fakir dan miskin karena memang melihat yang saya tahu, wallahu ta'ala alam bishawab, melihat bahwasanya kewajiban zakat itu sendiri adalah diwajibkan bagi semua orang kecuali yang tidak mampu. Apa batasan mampu tidak mampunya? Ini sebenarnya ada termasuk hal yang ingin saya sampaikan di dalam majelis tadi, namun tidak sempat waktunya. Namun alhamdulillah ada pertanyaan ini, jadi sempat saya sampaikan. Kewajiban membayar zakat fitrah itu adalah bagi semua muslim, yang baik laki-laki maupun perempuan, al-hur wal abd, baik dia orang yang bebas maupun orang yang hamba sahaya, budak. Kita ketahui di zaman Nabi masih ada orang-orang yang diperbudak atau menjadi budak tawanan perang dan lain sebagainya. Baik yang budak maupun yang orang yang bebas, orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, al-kabir was-shaghir, yang dewasa maupun yang kecil. Bahkan anak kecil, balita, umur di bawah 5 tahun pun wajib membayar zakat. Bahkan ada para ulama yang mensunnahkan, menganjurkan hukumnya sunnah bagi janin. Jadi wanita yang hamil disunahkan untuk membayarkan zakat bagi janinnya, sunnah. Adapun yang wajib adalah sudah lahir, baik itu yang anak kecil maupun yang sudah dewasa, yang balik maupun yang belum balik. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, para ulama menjelaskan batasan ketidakmampunya adalah ketika seorang tidak diwajibkan membayar zakat ketika dia tidak memiliki makanan yang cukup di hari raya itu. Selama kita semua kelompok tadi yang diwajibkan zakat fitrah memiliki makanan kebutuhan yang cukup dan lebih di hari raya itu, ini fleksibel ya, relatif beda-beda kebutuhannya masing-masing. Kita lihat kebutuhannya kita masing-masing. Setiap orang memiliki kebutuhannya. Kalau dia melihat bahwasanya di hari raya itu dia memiliki kebutuhannya dan ada kelebihannya, misal dia sehari makan hari Ahad itu, hari Idul Fitri itu butuh 2 kilo beras untuk makan sehari itu satu keluarga. Sedangkan dia memiliki stok 10 kilo. Berarti dia ada lebihan 8 kilo. 8 kilo ini wajib dizakati zakat fitrah sesuai ketentuan yang kita ketahui, yaitu 1 sok atau rata-rata 3 kg per orangnya. Yang tidak memiliki kebutuhan itu di hari raya itu, maka tidak diwajibkan membayar zakat. Itulah orang-orang yang benar-benar fakir dan miskin. Makanya para ulama tadi yang disebutkan oleh Asy-Syauqi, ada yang berpendapat bahwa lebih ditekankan kepada orang-orang yang fakir dan miskin karena mereka tidak mampu untuk membayar zakat di hari itu. Orang yang levelnya di atas mereka sedikit, memiliki kelebihan harta, kebutuhan, memiliki kelebihan makanan pokok di hari itu, tetap diwajibkan membayar zakat. Makanya kita salurkan zakat kita kepada mereka yang derajatnya di bawah kita, yang tidak mampu membayar zakat, bahkan tidak memiliki kebutuhan pokok di hari itu. Yang harusnya dia makan sehari 2 kilo, ternyata dia hanya memiliki stok 1 kilo saja misalnya untuk keluarganya. Maka dia tidak wajib bayar zakat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani mereka yang tidak mampu membayar zakat. Nah, kita makanya tadi pendapat tadi mengatakan disalurkan kepada 2 kelompok ini, yaitu fakir dan miskin yang tidak memiliki kemampuan kebutuhan pokok di hari itu. Adapun pendapat yang mengatakan tetap sesuai dengan ayat, jadi kita boleh menyalurkan zakat kita kepada 8 kelompok itu, ya silakan. Sekali lagi ini hanya khilaf fikhi. Silakan kita ambil pendapat yang sesuai dengan kita, sesuai dengan prinsip kita, sesuai dengan hati kita condong kemana, atau sesuai dengan ulama yang kita percayai. Bagaimana ulama yang kita percayai berpendapat, maka kita pilih pendapat ulama tersebut, maka silahkan. Saya juga lebih condong pada pendapat yang mengatakan disalurkan kepada 2 kelompok khusus ini, yaitu fakir dan miskin, karena memang sekali lagi penjelasan saya tadi tentang kewajiban zakat fitrah, ternyata memang walaupun kita bukan orang yang kaya, walaupun kita tidak memiliki harta yang lebih, tapi kalau kita memiliki kebutuhan pokok yang lebih di hari itu, maka kita tetap wajib zakat. Walaupun kita misalnya di rumah hanya punya 10 kilo, tidak memiliki harta yang lain, tabungan kosong, rekening kosong, tidak memiliki uang rupiah atau
uang tunai, di ATM juga tidak ada, hanya memiliki beras, tapi beras itu ternyata lebih juga dari kebutuhan kita di hari raya itu, maka kita tetap wajib membayar zakat fitrah. Bagaimana? Ada yang perlu dijelaskan lebih atau cukup? Ya, ini masih ada permintaan satu pertanyaan lagi mungkin terakhir sebelum ditutup, Ustaz. Silakan. Ya, silakan Pak Riza ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Ana ada satu pertanyaan. Bagaimana sebetulnya secara fikih, tadi kan Ustaz sudah menyampaikan bahwa Ustaz memiliki kecenderungan untuk memilih pendapat yang mengatakan bahwa di saat pandemi ini kita sholat di rumah saja, tidak berjamaah di lapangan maupun di masjid. Sedangkan sebetulnya untuk kami yang tinggal di Jerman ataupun di luar Jerman, yang pada dasarnya sebetulnya keputusan tersebut dibuat oleh pemerintah kafir. Nah, apakah masih juga kita harus mengikuti tersebut? Karena sebetulnya keputusan tersebut dibuat bukan oleh alim ulama ataupun pemerintah yang pada dasarnya muslim. Bagaimana hukumnya mengikuti peraturan seperti itu? Mungkin itu aja, Ustaz. Bisa kedengar suara saya atau perlu diulang? Jelas. Oke, baik, itu aja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, rincinya untuk yang wilayahnya masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di tanah lapang, silahkan melaksanakannya sesuai dengan prosedur kehati-hatian menjauhi virus ini. Silahkan melaksanakan sholat berjamaah sebagaimana arahan mereka dan prosedur mereka. Bagi yang tidak diperbolehkan, silahkan melaksanakan sholat sunnah di rumah, sholat idul fitri ini di rumah. Adapun di kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang tinggal di negara misalnya, mereka tidak memiliki fatwa ulama, tidak memiliki ulama yang memberikan mereka fatwa arahan khusus di hari-hari ini. Pemerintah mereka tidak memiliki kepedulian, bahkan pemerintahnya kafir misalnya, wallahu ta'ala alam shawab, maka tetap saya anjurkan untuk sebagaimana dianjurkan oleh para ulama, melaksanakan sholat id di rumah masing-masing. Kalau memang menurut Anda mungkin melaksanakannya berjamaah dan tidak menjadi masalah, maka silahkan berjamaah sesuai dengan protokol masing-masing, prosedur masing-masing. Kalau memang sholat berjamaah menjadi masalah di luar rumah ya, dan menjadi pelanggaran misalnya, memang dilarang oleh pemerintah setempat, maka jauhi itu, tetap sholat di rumah saja masing-masing, baik itu secara pribadi ataupun berjamaah dengan anggota keluarga kita, saudara-saudara kita. Silahkan melaksanakannya sesuai kemampuan masing-masing, sesuai dengan keadaan masing-masing, baik yang sendiri maupun yang di rumah. Intinya, yang tidak memiliki pemerintah atau ulama yang berfatwa di tempatnya masing-masing, maka dia tetap melaksanakan sholat idul fitri di rumah masing-masing. Dan perkara ini sekali lagi adalah perkara yang tidak saklek. Silahkan bisa pilih pendapat mana saja. Bahkan kalau misalnya ini merasa kesulitan sampai sholat di rumah pun sulit misalnya saja ya, dan lebih memilih pendapat Imam Abu Hanifah yang kalau tidak ada sholat di tanah lapang maka tidak ada sholat di rumah, silahkan tidak sholat di rumah, karena memang ini adalah hukumnya sunnah bagi yang melaksanakannya. Kalau misalnya ditanya bagaimana pendapat saya, kalau pendapat saya ya sholat di rumah, baik itu berjamaah maupun sendiri. Khutbah, saya lebih berpendapat untuk tidak ada khutbahnya. Kalau mau pakai khutbah silahkan pakai khutbah. Namun jangan sampai kita membuat suatu perselisihan, pertentangan. Sekali lagi, ikuti aturan pemerintah masing-masing selama itu tidak melampaui batas di agama kita.
Gimana Riza Iskandar, kira-kira cukup atau ada mungkin penjelasannya kurang tepat? Jazakallahu khair Ustaz, cukup jelas. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Ya, mungkin sedikit berbagi informasi aja. Kebetulan di Jerman kan sejak kira-kira 2 minggu lalu sudah beberapa masjid juga sudah mulai membuka akses kembali, tapi masih terbatas, cuma untuk kalau di Aachen sendiri cuma untuk 2 waktu sholat, zuhur dan asar, dan itu pun tentu pakai protokol yang agak lumayan ribet, pakai masker dan sebagainya. Tapi ya alhamdulillah masih bisa menikmati sholat jamaah di masjid pas Ramadan ini, walaupun cuma minggu akhir ya. Ya, alhamdulillah. Di kita malah 5 waktu enggak ada sholat, Zat. Iya. Hanya ada azan, tetap ada azan di sholat 5 waktu, tapi tidak ada sholat di masjid. Ya, tapi untuk sholat Idul Fitri juga belum diperbolehkan. Baik, itu tadi saya kira karena kita terbatas waktu, dan ini kebetulan juga tadi ada permintaan dari Ketua KIA untuk menyampaikan sesuatu, atau mungkin kita tutup dulu ya Ustadz kajian kita. Baik, saya tutup dulu. Ya. Selanjutnya mungkin bisa dimanfaatkan waktunya untuk panitia, informasi yang perlu disampaikan oleh panitia. Saya cukupkan di sini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian tadi. Semoga jelas dan bermanfaat. Tak luput dari saya hanya manusia. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya dan dari syaitan. Jangan lupa saling mendoakan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat tinggal. Silakan dilanjutkan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas materi dan pencerahannya. Sangat bermanfaat bagi kami. Oke, silakan Fadli. Ustadznya udah pamit, Mas. Oh, tadinya mau bilang makasih sama Ustadz. Ya udah. Ya udah, mungkin itu aja dari saya, mungkin itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi ya jangan lupa juga, saya sekali lagi mengingatkan untuk bisa menunaikan zakatnya ya sebelum Idul Fitri. Dan mudah-mudahan bisa sholat Idul Fitri dengan baik semuanya. Mungkin itu aja Pak Indar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Ya, saya kira demikian kajian kita kali ini. Kembali saya mengingatkan, mungkin kita punya waktu 40 jam untuk belajar fikih sholat Id. Kita kita renungi kembali apa yang sudah tadi disampaikan ya. Kalau misalkan ada yang tetap masih belum jelas tentang bacaan dan sebagainya, mungkin kita bisa cari referensi-referensi dari internet. Saya kira banyak sekali yang bisa diambil. Baik, selanjutnya mari kita tutup kajian kita pada kesempatan sore kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari saya kalau ada kesalahan ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di kajian-kajian yang akan datang ya. Selama mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri, ya kita tentu saja sebisa mungkin untuk menghadirkan semangat Idul Fitri seperti ketika kita sholat bersama ya. Mungkin saya kira kreativitas kita untuk